Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. Amma ba'du, para jamaah sekalian dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa diberikan kesempatan, masih bisa berjumpa lagi dalam kajian ini. Mudah-mudahan kajian kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang dijelaskan nanti bisa bermanfaat, bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan secara singkat yaitu tentang syarat-syarat sholat, ya. Surutus sholah, yaitu syarat-syarat sholat, yang mana sebelumnya kita juga menjelaskan tentang bab sholat, ya. Pada kesempatan ini kita masih dalam bab sholat, namun secara spesifiknya adalah dia menjelaskan syarat-syarat sholat. Mudah-mudahan nanti para jamaah semua bisa mengambil manfaat dari kajian ini. Lis-sholati syurutun. Untuk sholat itu memiliki beberapa syarat. La budda min taqaddumiha 'alaiha. Yang mesti syarat-syarat tersebut ada sebelum melaksanakan sholat, ya. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum melaksanakan satu perkara. Itu namanya persyaratan, ya. Jadi syarat seperti ini, contoh misalkan persyaratan masuk kerja, harus misalkan punya ijazah S1, kemudian punya nilai yang bagus, kemudian tingginya harus sekian, beratnya harus sekian, kesehatannya harus ada surat kesehatan misalkan. Nah, itu persyaratan, ya. Nah, ini persyaratan itu adalah poin-poinnya itu harus ada ketika, ya, atau sebelum kita melakukan kerja, gitu, ya. Jadi syarat itu harus adanya itu sebelum melakukan sesuatu. Nah, itu namanya syarat, ya. Makanya dalam sholat pun ada persyaratannya, ya. Syarat sholat, ya, di mana syarat sholat ini harus ada sebelum melaksanakan sholat. Kemudian wa istimroriha fiha ila inqidaiha. Dan syarat-syarat sholat ini harus terus-terusan adanya. Sampai kapan? Sampai selesai melaksanakan sholat. Jadi ketika persyaratan sholat ini hilang, ya, ketika dalam sholat, maka dinyatakan tidak sah sholatnya. Jadi syarat sholat itu perkara yang harus ada sebelum sholat,
ya sampai selesai sholat. Artinya ketika dia hilang atau tidak ada di tengah-tengah sholat, maka tidak sah sholatnya. Famin syurutiha, di antara syarat-syarat sholat, at-taharatu 'anil hadatsaini, yaitu suci kita dari dua hadas. Ya. Pertama al-asghar, yang kedua al-akbar wal akbar, yaitu hadas kecil, dan yang kedua itu hadas besar. Ya. Jadi kita ketika mau melaksanakan sholat itu harus suci dulu dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil itu bisa disucikan dengan berwudu, ya. Hadas besar bisa disucikan dengan mandi besar, ya. Kemudian yang kedua, wat-taharatu 'anin najasati, yaitu bersih dari najis, ya. Kita perhatikan dalam diri kita, dalam baju kita, dalam badan kita, dalam semua yang kita pakai, tempat kita sholat, itu harus suci dulu dari najis. Jangan sampai ada najis yang nempel di badan kita, atau di baju kita, atau di tempat kita untuk melaksanakan sholat. Kemudian ikhwani rahimakumullah, yang ketiga, syarat-syarat sholat adalah wasatrul aurah, yaitu kita harus menutup, ya, aurat kita. Ya, jangan sampai aurat kita ini terbuka. Nah, aurat kita tertutup itu dari mulai kita mau sholat, sebelum sholat artinya ya, sampai selesai sholat itu harus tertutup. Gitu ya. Kalau misalkan terbuka di tengah-tengah sholat, ya, maka batal sholatnya. Ya. Tapi nanti ada lebih rinci lagi ya pembahasannya. Nanti insya Allah mudah-mudahan panjang umur kita ya, mengenai poin-poin syarat-syarat sholat tersebut nanti akan dijelaskan. Sekarang kita menjelaskan secara global terlebih dahulu ya ikhwani rahimakumullah. Nah itu ya, jadi menutup aurat itu merupakan syarat sholat. Ya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat syarat sholat adalah wadukhulul waqti, yaitu masuk waktu sholat. Ya. Jadi kita tidak boleh ya melaksanakan sholat ya di luar waktunya. Gitu ya, di luar waktunya, baik itu sebelum ataupun sesudah. Contoh sholat dohor. Sholat dohor misalkan, kita sholat saking rajinnya, sholat dohor kita jam 11:30 atau jam 11 ya. Atau sholat dohor saking malasnya misalkan jam 3:30 masuk waktu asar. Nah ini nggak boleh, tidak sah sholatnya, ya, tidak sah sholatnya. Tapi nanti ada penjelasan lebih detail yang mengenai dukhulul waqti. Ya. Wa istiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu arah kiblat. Ya, harus kita ketika sholat itu dari mulai kita sholat sampai selesai sholat itu harus menghadap kiblat. Jangan sampai kita tidak pas terhadap kiblat ketika sholat. Ya, nanti penjelasannya juga akan lebih rinci lagi dalam kajian-kajian selanjutnya. Kemudian fattaharatu 'anil hadatsil asghar tahsulu bil wudu'i wa 'anil hadatsil akbar tahsulu bil ghusli. Nah, mensucikan hadas besar, hadas kecil itu bisa dengan berwudu. Ya, jadi ketika kita punya hadas kecil, misalkan kentut, ya buang air, ya, berarti kita punya hadas kecil. Nah, kita bisa mensucikan hadas kecil yang ada dalam diri kita itu dengan cara kita berwudu. Nah,
Dan cara membersihkan untuk hadas besar adalah dengan mandi. Wa yaqumu maqamal wudu'i wal ghusli at-tayammumu fi halatil udri kama sayati. Dan semartabat dengan wudu dan mandi, ya. Ada semartabatnya, fungsinya sama, yaitu untuk menghilangkan hadas kecil, untuk juga menghilangkan hadas besar. Jadi pengganti wudu dan pengganti mandi. Apa itu? Yaitu tayamum. Ya, tayamum itu bisa menggantikan posisi atau fungsi wudu, juga bisa menggantikan fungsi mandi dalam hal membersihkan, ya, mensucikan hadas kecil dan hadas besar. Fi halatil udri, dalam kondisi yang uzur. Dalam kondisi yang uzur, nah, kita diperbolehkan untuk bertayamum. Jadi nggak seenaknya kita, ya, pilih-pilih misalkan, saya pengen tayamum aja lah, nggak mau mandi atau nggak mau wudu. Nggak. Tapi ada nanti penjelasan-penjelasannya kapan kita diperbolehkan mengganti wudu dengan tayamum, kapan diperbolehkan mengganti mandi dengan tayamum. Kemudian kama sayati, nanti yang akan dijelaskan, ya, yang akan datang. Wa maqasidu taharati arba'atun wa hiya al-wudu wal ghuslu wat tayammum wa izatun najasati. Ya. Kemudian tujuan maqasid taharah, tujuan taharah itu ada 4. Yang pertama wudu, yang kedua adalah mandi, yang ketiga adalah tayamum, dan yang keempat adalah menghilangkan najis. Wa wasailuha arba'atun aidan. Adapun media, ya, wasail, media untuk tercapainya tujuan taharah, ya, yaitu 4, ada 4. Yang pertama wahia al-ma'ut tahur, yaitu air yang suci dan mensucikan. Wat turab, yaitu al-khalis alladzi lahu gubar, tanah yang bersih, ya, yang berbentuk debu, ya, yang suci. Kemudian wadabir, yaitu alat untuk menyamak. Ya, jadi menyamak itu apa namanya? Kayak misalkan kita punya kulit kambing atau kulit kerbau yang ingin digunakan untuk misalkan bedug, alat hadroh dan lain sebagainya, itu kan bekas apa namanya? Bekas ada suka daging yang tersisa di kulit tersebut. Nah, itu disucikannya yaitu dengan cara disamak. Ya, dihilangkan fadolat-fadolatnya, kelebihan-kelebihan daging yang ada pada kulit tersebut. Wa huwa kullu hirrif, ya, apa dabir, ya, alat menyamak, yaitu setiap yang kesat, kemudian yanzi'u fadalatil jildi, yaitu yang bisa mencabut kelebihan-kelebihan di dalam kulit, ya, apa namanya, daging-daging yang kecil-kecil itu yang suka nempel-nempel, itu bisa dihilangkan, diambil, dicabut oleh samak, ya, alat untuk menyamak. Kemudian wahajarul istinja, yaitu batu istinja. Nanti ada penjelasannya, ya. Batu istinja itu batu yang batu yang diperbolehkan, ya, memenuhi syarat untuk digunakan beristinja. Wa huwa kullu tahirin jamidin qali'in lin najasati ghairi muhtaramin. Yaitu apa? Setiap yang suci, kemudian yang keras, dan juga bisa mencabut atau menghilangkan najis, dan tidak muhtaram, tidak dimuliakan. Nah, artinya, nah ini batu, ya. Kalau dulu istinja itu kalau tidak ada air, ya, maka diperbolehkan menggunakan batu, ya, yang memenuhi persyaratan yang 4. Yang pertama adalah suci batunya,
kemudian keras, artinya kalau batu yang lembek atau yang apa namanya, eh, hancur gitu ya, yang hancur kayak batu bata dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan, tidak memenuhi syarat. Yang ketiga yaitu qali'lin najasati, yaitu bisa mencabut najis, ya. Dan yang keempat ghaira muhtaramin. Nah, ada keempat syarat ya batu. Nah, berkembang di zaman sekarang yaitu tisu. Tisu itu bisa digunakan untuk istinja, yang penting memenuhi empat syarat ini. Tahir, jamid, qali'in najasati, dan ghairu muhtaramin. Pertama suci, ya. Yang kedua itu keras, tidak tidak hancur gitu ya. Karena ada apa? Tisu juga kalau yang jelek, ya. Kalau yang jelek bahannya itu dia ketika kita jangankan ke najis untuk istinja, kita kita lap untuk keringat saja dia nempel gitu di sini, di muka kita, di wajah kita. Itu adalah tisu yang tidak disyaratkan ya, tidak sah, tidak memenuhi syarat untuk istinja. Nah, tisu yang keras ya. Kemudian ghaira muhtarimin ya. Ghaira muhtaramin yaitu tidak dimuliakan. Ya, tidak dimuliakan. Contoh misalkan mohon maaf, ada kalau di daerah kita di sini itu namanya gemblong ya. Gemblong itu kan makanan manusia. Nah, itu tidak diperbolehkan meskipun dia keras ya, kemudian dia suci, dia itu bisa mencabut najis, tapi kalau makanan itu tidak diperbolehkan untuk dipakai alat untuk istinja. Atau tulang misalkan ya. Nah, itu tidak diperbolehkan karena itu makanan daripada jin ya. Tidak diperbolehkan. Dan yang selanjutnya wawasailul wasail ya. Media daripada media. Ya, wasailul wasail ada dua. Yang pertama adalah al-awani, wadah. Gitu ya. Wadah juga sama, itu diperlukan. Karena apa? Karena untuk mewadahi medianya apa? Air. Ya, tanpa air, tanpa wadah itu tidak akan bisa digunakan untuk toharoh. Dan yang kedua adalah al-ijtihad. Apa ijtihad? Usaha kita. Wahwa badul majhud fi tahsilil maqsud. Yaitu mencurahkan segala kemampuan kita untuk menghasilkan tujuan, yaitu toharoh. Ya, jadi itu merupakan syarat-syarat sholat. Ya, yang pertama tadi kita sudah menjelaskan terkait dengan sedikit, yaitu syarat yang pertama toharoh anil hadatsaini, ya, suci daripada hadas yang dua, itu hadas kecil dan hadas besar ya. Nanti kita akan menjelaskan, masih ada dalam penjelasan tersebut insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti ke depannya kita akan terus ya ada penjelasan-penjelasan juga terkait dengan syarat-syarat salat yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, dalam keistiqomahan, menjalankan syariat-syariat, kemudian menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman semua yang menyaksikan kajian ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.